Iya, selalu ada ruang skeptisme pasti ya, dan itu wajar ya. Selain apresiasi dan langkah cepat memang diperlukan. Kenapa? Karena konteks pemerintahan Pak Prabowo ini sebenarnya diuntungkan oleh transisi paling mulus dalam sejarah transisi pemerintahan di Indonesia. Belum pernah sejarah semulus ini. Contoh misalnya bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo berkomunikasi sangat intens, itu menjadi modal sosial sebenarnya bagi pembentukan pemerintahan Pak Prabowo. Belum lagi misalnya payung hukum ya, perubahan Undang-Undang 39 2008 ke Undang-Undang 61 tahun 2024 yang memungkinkan presiden itu kemudian punya nomenklatur-nomenklatur kementerian baru sesuai dengan kebutuhan presiden, dan ini tidak pernah dinikmati oleh Pak Jokowi ataupun presiden-presiden sebelumnya. Ya. Kemudian juga distribusi atau redistribusi orang yang sebelumnya di kabinet Pak Jokowi itu cukup banyak, ada 17 seingat saya yang kemudian menjadi menterinya Pak Prabowo. Artinya ini juga menjadi langkah lebih cepat sebenarnya dalam konteks kabinet Pak Prabowo. Masalah yang paling krusialnya adalah dengan nambahnya nomenklatur baru yang banyak dan diisi oleh menteri dan wakil menteri lebih banyak lagi, dan ini mungkin menteri paling banyak setelah Dwi Kora yang disempurnakan ya dulu tahun 66, yang sering juga disebut sebagai kabinet Gestapo, masih ingat ya. Dan ini saya pikir jadi pengalaman bahwa ketika kabinet itu jumlahnya banyak belum tentu efektif, sehingga kemudian proses